Oke, selamat datang kembali bersama saya Joko Hidayat di channel Kadibawa Institute. Jangan lupa yang berikutnya silahkan like, comment, and subscribe. Kalian sudah banyak menonton video Kadibawa Institute. Nah, pada konten kali ini saya akan discuss ya. Ini tentang kuliah online. Nah, efektif ataupun tidak ya. Kuliah online ini menjadi peluang ataupun tantangan. Nah, kita kupas, silakan simak tuntas di channel Kadibawa Institute. Oke. Oke teman-teman ya, bagi kalian yang hari ini pada masa kuliah, bagi kalian yang hari ini menjadi mahasiswa, tadi saya sudah singgung kuliah online ini menjadi peluang ataupun tantangan kan gitu. Peluangnya bagi siapa, tantangannya pun bagi siapa. Ini yang harus kita kupas. Saya akan mencoba sedikit ya membahas dan mengulas hal itu ya. Pertama, kita akan bicara peluangnya. Nah, kira-kira dengan kemajuan teknologi ini menjadi ada alternatif ya dalam wilayah pembelajaran yang biasanya tatap muka langsung, berkumpul langsung, karena dengan jarak hari ini yang memang situasi harus menuntut kita harus jarak jauh. Pada akhirnya teknologi ini menjadi peluang bagaimana mekanisme, bagaimana roda perkuliahan ini tetap berjalan, itu dengan kuliah online, mau itu dengan Zoom Meet ataupun webinar ataupun dengan yang lainnya kan begitu. Tapi bicara persoalan peluang, otomatis ada bicara persoalan tantangan ya. Ini bicara efektivitas, bicara substansi daripada perkuliahan. Soalnya banyak yang mengeluh juga tentunya dalam kondisi kuliah online ini. Pertama, kalau misalkan yang jaraknya jauh, apalagi yang kesulitan dalam sinyal, ini kan menjadi tantangan tersendiri ya, bahkan menjadi ancaman ketika memang tidak ada sinyal. Ancaman tidak mendapat nilai ketika ujian, ancaman materi tidak tersampaikan, itu kan menjadi tantangan baru dalam dunia edukasi hari ini sebetulnya. Gitupun dengan pelajar. Pelajar ketika memang harus disuguhkan dengan kuliah online ataupun belajar online, selain harus mencari akses WiFi, kalau misalkan yang tidak punya perangkat yang memadai harus memadai kan begitu. Minimal kan mempunyai HP Android yang memang harus support dengan aplikasi yang harus kita install sebagai media pembelajaran. Nah, ini harus menjadi bahan pemikiran tentunya. Dan mahasiswa, oke, misalkan yang mata kuliahnya yang sosial, mata kuliahnya yang memang bisa belajar sendiri. Terus bagaimana dengan kuliah-kuliah yang berbasis praktek, contoh kebidanan, efektif ataupun tidak, kan ini menjadi pertanyaan. Apakah bisa ini ketika harus praktek tapi diaplikasikan secara online, terus prakteknya bagaimana? Ini harus, tentunya ini menjadi kesulitan para mahasiswa yang harus praktek, dan hari ini situasinya kuliah online kan begitu. Ini menjadi kesulitan tersendiri tentunya bagi para mahasiswa yang mengambil jurusan yang harus praktek. Ini harus menjadi bahan pemikiran. Terus alternatifnya seperti apa nih? Ini menjadi suara-suara mahasiswa, menjadi keluhan-keluhan mahasiswa ya. Selain itu ya, teman-teman semuanya, bagi kalian yang kuliah, walaupun kuliahnya online, jarak jauh, tidak tatap muka langsung, hari ini kadang ya kita ditumpuki dengan macam-macam tugas yang sangat luar biasa banyak ya. Sebagian keluhan daripada mahasiswa itu karena online ya akhirnya tugas lagi kan gitu. Terus ya itu pembiayaan nih. Terus pembiayaan gimana? Kemarin banyak mahasiswa yang mengeluh, sampai ada tagar yang ramai ya, yang viral itu di Twitter, Mendikbud dicari mahasiswa. Adakah keringanan bagi mahasiswa di situasi COVID atau pandemi seperti ini? Karena hampir luput tidak disinggung bagaimana pembiayaan kuliah mahasiswa misalkan ya. Karena situasi pandemi, walaupun pandemi seperti itu, tetap UKT harus bayar, perkuliahan harus bayar. Ya mudah-mudahan sih ada keringanan kan gitu. Ataupun memang kalau misalkan yang sudah ada keringanan dari kampusnya, syukur alhamdulillah. Tapi bagi yang tidak, ini harus menjadi bahan pemikiran tentunya bagaimana solusi alternatifnya. Terus tadi juga bagi yang kuliah yang harus praktek, terus bagaimana efektivitas pembelajarannya. Nah, teman-teman silakan curhat nih. Coba teman-teman sampaikan. Coba teman-teman komen apa sih menjadi kendala.
Terus apa sih yang menjadi harapan saat situasi seperti ini? Ya khususnya dalam dunia perkuliahan, dunia pembelajaran. Ya kalau misalkan ada yang menyuguhkan solusi, ya syukur alhamdulillah ya, karena intelektual harus terjaga, perkuliahan harus jalan walaupun situasi pandemi. Sementara karena kita merubah kebiasaan, yang paling belum siap dengan kondisi dan situasi seperti ini. Ya makanya menjadi tanda tanya besar bagi saya secara pribadi, apakah kuliah online ini menjadi peluang ataupun menjadi tantangan ya dalam kondisi dan situasi sekarang seperti ini. Terus solusinya seperti apa ketika ada ya tadi misalkan sinyalnya tidak ada, perangkat daripada mahasiswa ataupun pelajar ini tidak memadai, sementara kayak ujian pembelajaran harus online, WP juga tidak ada. Terus bagaimana ini alternatifnya? Ini menjadi keluhan sebagian daripada mahasiswa, sebagian daripada pelajar. Mohon izin saya menyampaikan di sini, mudah-mudahan bisa ada solusi, mudah-mudahan ada alternatif, apalagi bagi para mahasiswa yang memang harus praktek ya, harus belajar, harus praktek. Karena akan berpengaruh terhadap kompetensi, akan berpengaruh terhadap skill daripada individu mahasiswa itu tersendiri. Bagi teman-teman mahasiswa, bagi teman-teman pelajar, walaupun dalam situasi seperti ini, marilah sama-sama kita terus berproses, sama-sama kita meningkatkan kualitas diri. Janganlah kita untuk berkarya ya. Ya alhamdulillah Kadibawa Institute juga terus berkarya setiap hari. Mudah-mudahan karyanya diterima oleh kalian semuanya. Mudah-mudahan karya Kadibawa Institute, konten-kontennya bisa memberikan manfaat. Ya syukur-syukur bisa memberikan inspirasi ya. Salam hormat, tetap semangat, tetap berproses. Saya Joko Hidayat dari Banjar, Jawa Barat mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.